Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua di channel Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, semakin dekat dengan harapan Anda, semakin dekat dengan dream-dream Anda, dan yang paling utama adalah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang rahasia magnet rezeki, menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Namun sebelumnya, bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini dan merasa konten yang ada di channel ini bermanfaat, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan konten-konten bermanfaat di channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada bab yang ketiga atau jurus yang ketiga dari 101 jurus yang ada dalam magnet rezeki yang berjudul konsep dasar magnet rezeki. Banyak orang ketika mendengarkan nama magnet rezeki merasa bahwa ini ilmu yang aneh, ilmu yang tidak mungkin, ilmu yang mustahil, ya. Padahal sebenarnya dalam ilmu pengetahuan kita mengenal yang namanya magnet. Ada magnet menarik besi. Nah, kenapa menarik besi? Lalu kemudian akhirnya ilmu pengetahuan mempelajari ada energi yang ada di magnet tersebut sehingga akhirnya dia bisa menarik struktur molekul yang ada di besi. Begitupun ketika ya ada golok ya atau pisau yang diinduksi dengan sebuah magnet dengan berulang kali, lalu kemudian didekatkan kepada besi yang lain, lalu kemudian tiba-tiba golok itu, pisau itu berubah menjadi magnet. Namun sementara sifatnya tidak seperti magnet yang strukturnya sudah seperti magnet. Kemudian setelah beberapa lama sifat magnet itu hilang dan kembali harus diinduksi. So ini adalah ilmu pengetahuan. Ada magnet yang bisa menarik besi yang lain. Kalau itu terjadi pada magnet, kenapa itu tidak terjadi pada manusia? Sementara ketika kita ya diinduksi dengan energi yang luar biasa, maka akhirnya kita bisa bersifat seperti magnet juga. Yang ditarik bukan besi, yang ditarik adalah sesuatu yang kita inginkan, ya, kebahagiaan, kesenangan, kesehatan, ya, uang, rezeki, ya, kemudian keharmonisan dan seterusnya. Jadi definisi rezeki dalam magnet rezeki tentunya bukan cuma sekedar uang, tapi lebih luas daripada itu. So, sebenarnya ini bukan konsep yang aneh, bukan? Kalau kita mempelajari ilmu pengetahuan, sehingga akhirnya kita bisa meniru apa yang terjadi pada struktur molekul yang ada di dalam magnet. Contoh lain misalnya hubungan antara kupu-kupu dengan taman. Kupu-kupu itu ibarat proyek, ibarat uang, ibarat kesenangan, ibarat apapun yang kita ingin tarik dalam kehidupan kita. Banyak orang yang menarik kupu-kupu itu menggunakan jaring. Pergi pagi, pulang sore, ya, membawa jaring, lalu kemudian menangkap kupu-kupu. Besoknya begitu lagi, semakin terampil, dia ambil kupu-kupunya, lalu kemudian dimasukkan dalam sangkar. Besoknya begitu lagi. Dia kumpulkan lagi kupu-kupu itu, masukkan dalam sangkar. Lalu kemudian pertanyaan saya adalah, ketika telah terkumpul 1000 kupu-kupu di dalam sangkar, kemudian ingin bermain dengan satu kupu-kupunya, dia mulai membuka pintunya, apa perasaannya? Tentu perasaannya adalah takut, gelisah, khawatir, cemas. Yang keluar bukan cuma satu, tapi yang keluar adalah 1000 kupu-kupu itu. Kalau ingin bermain dengan kupu-kupu, kenapa tidak bangun taman? Cuma memang alatnya berbeda. Yang satu pakai jaring, yang satu pakai pacul. Ya, arahnya juga berbeda. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Prosesnya juga berbeda. Yang satunya instan, yang satunya dia perlu proses yang cukup panjang. Ketika dia mulai menanam, mulai menanam pelan-pelan, lalu kemudian dia masukkan benih, dia siram, kemudian muncul tangkainya, muncul daunnya, muncul bunganya. Ketika bunga itu muncul, kupu-kupu datang sendiri. Sekarang pertanyaan saya, ketika ingin bermain dengan satu kupu-kupu yang datang itu, adakah perasaan cemas, gelisah, khawatir seperti yang tadi? Sudah nggak ada. Begitulah logika kita dalam mencari rezeki.
Sebelum kenal magnet rezeki, saya pribadi itu mengejar kupu-kupu. Ada rezeki di sana, ada proyek di sana, ada uang di sana. Saya kejar, saya tarik, saya masukkan dalam sangkar. Tapi ternyata saya tidak menemukan kebahagiaan itu. Saya tidak menemukan hakikat rezeki. Saya tidak menemukan sesuatu yang membahagiakan bagi diri saya. Malahan persoalan-persoalan, hutang, amanah, badan yang tidak sehat, ketidakharmonisan terjadi pada diri saya. Sejak mengenal ilmu magnet rezeki, semua logika itu saya balik. Saya tidak lagi mengambil kupu-kupu, tapi saya mulai membangun taman. Begitu juga dengan teman-teman yang sudah mulai mengenal ilmu magnet rezeki. Mereka mulai membangun taman mereka sendiri. Tapi memang prosesnya tidak sederhana. Tapi ya setelah bunga itu muncul, setelah bunga itu ada, keajaiban datang bertubi-tubi. Kita juga nggak tahu itu kupu-kupu datang dari mana. Tiba-tiba saja itu kupu-kupu datang. Inilah yang disebut sebagai keajaiban. Kita nggak pernah tahu. Si bunga ini nggak pernah tahu dari mana kupu-kupu itu datang. Di mana sarangnya. Ketika malam tiba, kupu-kupu sudah tidak ada. Apakah pada saat itu kita gelisah? Tidak. Kenapa? Karena sudah ada tamannya. Besok akan datang lagi. Nah, dari dua logika ini, pertama adalah logika magnet. Bahwa kita bisa diinduksi. Kita bisa diinduksi dengan energi, dan energi itu akhirnya menarik sesuatu. Lalu kalau kita pakai logikanya taman, kita bangun tamannya. Kita tidak fokus kepada kupu-kupunya. Nah, maka ilmu magnet rezeki adalah mengubah fokus kita. Mengubah fokus yang selama ini kita kerjakan, ya, dan mengubah aktivitas itu menjadi aktivitas yang lebih bermanfaat untuk kita. Ada satu contoh, Pak Irwansyah. Beliau seorang yang dari Palembang ikut camp, lalu kemudian di dalam camp itu ya kita melakukan induksi. Induksi apa? Induksi energi. Kita melakukan energi baik masuk ke dalam diri Pak Irwansyah dan juga peserta yang lainnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah beliau sampaikan di dalam camp, mengatakan kepada kita semua dalam ruangan, Pak Nas, ajaib sekali. Istri saya yang menderita kista itu melaporkan, menyampaikan bahwa kistanya sudah sembuh. Padahal Pak Irwansyah baru saja mengikuti trainingnya, baru saja mengikuti campnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bunganya muncul, kupu-kupunya datang sendiri. Allah yang mengizinkan kupu-kupu itu datang. Kupu-kupu ini sekali lagi berupa rezeki yang kalau dalam kasusnya Pak Irwansyah adalah kesehatan. Ketika pulang dari camp, beliau datang menemui istrinya, apakah benar seperti itu? Kistanya sudah hilang, ya? Ternyata betul saja, kistanya sudah hilang. Lalu kemudian akhirnya beliau terus-menerus menggunakan ilmu magnet rezeki ini selama 40 hari. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah selama 40 hari itu Allah merapihkan kehidupannya. Beliau sedang melakukan yang namanya induksi. Induksi apa? Induksi energi baik yang ada dalam dirinya. Terjadilah taman kehidupan itu. Terjadilah taman rezeki itu dan kupu-kupunya datang sendiri. Anda bisa membaca kisah Pak Irwansyah ini dalam channel Telegram kami yang diberi judul Persoalan 10 tahun selesai dalam waktu 40 hari. Coba bisa dibayangkan, 10 tahun Pak Irwansyah berada dalam aktivitas dia mencari kupu-kupu. Tapi ternyata ketika kupu-kupunya itu datang, malah dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi ketika dia 40 hari fokus di dalam pembangunan taman, lalu kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan semua persoalannya. Testimoni-testimoni seperti ini tersebar berlimpah ruah di channel Telegram yang telah saya asuh selama 3 tahun ini. So, ini adalah sebuah ilmu yang luar biasa yang sayang sekali kalau seandainya ilmu ini tidak disebarkan. Ada juga kisah Ustadz Yudi. Beliau dari Aceh menggunakan ilmu ini untuk melakukan penyembuhan kepada klien-kliennya. Beliau adalah salah satu ahli ruqyah di daerahnya. Ada seorang yang datang dengan 20 tahun nggak punya anak. Tapi apa yang terjadi dengan menggunakan ilmu magnet rezeki, hanya dalam waktu beberapa bulan saja, pasien beliau, klien beliau memiliki anak di tanggal 5 Juni 2018. Subhanallah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika sang klien ini, seorang yang tidak memiliki anak selama 20 tahun, dia fokus sekali dengan mengejar kupu-kupunya. Dia kejar kupu-kupunya, dia kejar kupu-kupunya. Lalu kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmunya menginginkan agar sang ibu tidak fokus kepada kupu-kupunya, fokus saja pada tamannya. Dan ternyata apa yang terjadi? Beberapa bulan saja, 20 tahun persoalan selesai. Nah, sekarang tinggal bagaimana ilmu ini bisa juga Anda gunakan. Nah, konsep dasarnya seperti tadi. Kita tidak lagi fokus di luar.
Yang kita lakukan adalah fokus di dalam. Kita tidak lagi mengejar kupu-kupu, tapi kita membangun taman kita. Dan itu kebahagiaannya luar biasa. Ketika mendapatkan rezekinya, kebahagiaannya berbeda. Prosesnya juga berbeda. So, sekarang kita sama-sama bersepakat bahwa logika itu masuk akal kan? Bahwa ketika kita bangun taman, maka kupu-kupunya datang sendiri. Rezeki itu datang sendiri. So, kata-kata bahwa duduk diam, rezeki datang sendiri, mudah-mudahan dipermudah dengan tamsil itu. Ilmu magnet rezeki adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana kita membangun taman di dalam diri kita sehingga akhirnya kupu-kupu itu mau datang. Secara umum, 101 jurus itu dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pikiran. Bagaimana pikiran kita bisa positif. Materi-materi seperti law of projection, disiplin kata, goa keajaiban, lunas hutang seketika, menarik piutang. Ini adalah materi-materi yang berada di dalam ranah pikiran. Bagaimana akhirnya pikiran kita bisa lebih positif dan akhirnya rezeki yang ada di sekitar kita bisa tertarik pada kehidupan kita. Bagian yang kedua adalah bagaimana kita bisa positive feeling, yaitu bagaimana perasaan kita bisa positif. Contohnya, jantung kita yang berdebar-debar. Ini adalah tanda di mana kita tidak positive feeling atau kita mengalami hal yang tidak nyaman dalam perasaan kita. Ini tidak boleh terjadi. Ada banyak sekali latihan-latihan yang akan kita lakukan. Bagaimana caranya agar jantung kita tenang, perasaan kita nyaman, dan akhirnya kita jadi jauh lebih santai menghadapi kehidupan. Materi-materi seperti cicak dan jerapah, cacat yang sempurna, tips jeruk nipis, ilmu Garputala adalah beberapa jurus-jurus yang masuk dalam ranah perasaan. Dan kemudian yang ketiga, yaitu motivasi. Motivasi ini berada jauh di dalam spiritual kita. Contohnya saja misalnya, apa itu motif ekonomi? Motif ekonomi yang kita pelajari selama ini adalah modal sekecil-kecilnya untuk untung yang sebesar-besarnya. Di dalam kajian magnet rezeki, ini masuk dalam -3 atau keserakahan. Ketika ini masih ada di dalam diri kita, maka rezeki nggak akan pernah masuk. Maka kita akan membahas tentang bagaimana cara kita agar kita memiliki motivasi yang lebih positif. Materi-materi seperti kickback, terumbu karang, kemenangan yang membahagiakan, syurganya istri, syurganya suami, nahnu narzukuhum, perusahaan Allah, cermin ajaib, rezeki gratis, dan beberapa jurus-jurus yang lain akan melatih kita agar motivasi kita bisa menjadi jauh lebih positif. Ada juga beberapa jurus yang lainnya yang masuk dalam ranah financial literasi atau kecerdasan finansial. Contohnya, jurus kerangkeng uang, menginstal mental kaya, menjadi tuan di negeri sendiri, memilih syariah, jalan resiko yang aman, dan jurus-jurus seperti ini akan kita bahas juga di dalam jurus magnet rezeki. Jadi, konsep dasarnya adalah kita memperbaiki apa yang ada di dalam diri kita. Di dalam materi yang sebelumnya, kita punya perisai-perisai. Perisai ini dihilangkan sehingga akhirnya tanaman itu bisa tumbuh dan kemudian kupu-kupunya bisa hadir dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini, saya ingin Anda tertanam dulu di dalam diri kita bahwa materi ini bukan materi yang datang dari langit, materi ini bukan materi yang aneh, materi ini bukan materi yang mustahil dilakukan, tapi bisa. Dan dengan logika yang sederhana, kita bisa menjadi magnet bagi rezeki. Saya juga membaca dari beberapa komen-komen Anda, ya, ada beberapa yang mempertanyakan tentang rezeki, kenapa kok bicaranya tentang dunia? Nanti kita akan bahas dalam audio berjudul Definisi Dunia. Kemudian ada juga yang bertanya tentang kenapa kok ada orang yang ingkar kepada Allah tapi kemudian rezekinya berlimpah ruah. Itu akan kita bahas dalam audio berjudul Lain Ladang, Lain Ilalang. So, insya Allah, bagi Anda yang masih mau sabar menunggu video YouTube-nya, karena ternyata tidak mudah untuk memproduksi video, tapi it's okay, ya, kita akan cicil ini. Bagi Anda yang ingin langsung mempelajarinya, silakan ke Telegram. Di sana sudah ada 43 jurus yang sudah disampaikan. Atau kalau seandainya Anda juga ingin membahasnya, yuk sama-sama kita berdiskusi secara tatap muka di dalam seminar, training, dan camp yang kita adakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang berkah berlimpah bagi kita, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Saya Nasrullah, sampai jumpa dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.